Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismu Sadiq Anwar, NIM 193-104-1088. Saya dari Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Makassar, Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan mempraktekkan cara melakukan massage. Sebelum kita masuk kepada video atau cara mempraktekkan dari massage sendiri, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu massage. Jadi kata massage berasal dari kata Arab yaitu mash, yang berarti menekan dengan lembut. Namun jika diartikan dari kata Yunani yang berarti masien atau memijat, bisa juga dikatakan meluluh. Jika diartikan secara umum, massage adalah seni gerak tangan yang bertujuan untuk mendapatkan kesenangan dan memelihara kesehatan jasmani. Gerak tangan secara mekanis ini akan menimbulkan rasa tenang dan nyaman bagi penerimanya. Adapun sejarah mengenai massage, yaitu sejak zaman purba manusia telah mengenal massage dengan berbagai macam ragam bentuk dan cara penggunaannya. Hal ini dapat diketahui dari peninggalan-peninggalan yang berupa tulisan atau benda-benda relief yang masih ada hingga saat ini. Dan di bangsa Indonesia sendiri pun sudah berabad-abad mengenal massage sebagai atau suatu cara pengobatan tradisional yang dalam sehari-hari disebut pijat atau luluh. Massage terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah massage sport, kemudian yang kedua adalah massage injury atau cedera, dan yang ketiga adalah massage kecantikan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan mengenai cara melakukan massage sport. Berikut adalah video cara melakukan massage sport. Baik, kita akan mempraktekkan cara melakukan massage sport. Sebelum kita masuk kepada gerakan-gerakan dari massage sport, yang perlu diperhatikan itu adalah kondisi pasien. Jadi pastikan pasien kita itu rileks saat menerima massage. Jadi kedua tangannya itu harus berada di samping badan seperti ini. Kemudian kakinya harus rileks. Kedua kaki harus rileks. Lalu pada saat kita menuangkan minyak, jangan menuangkan minyak langsung ke betis pasien, melainkan melalui tangan kita terlebih dahulu, lalu diusap ke badan pasien. Jadi gerakan pertama yaitu adalah stroking, biasa disebut rangsangan. Jadi cara melakukan stroking itu, pertama-tama kita mengangkat kaki pasien seperti ini, kemudian kita lakukan rangsangan seperti ini. Jika dirasa tidak cukup kuat menggunakan satu tangan, kita menggunakan kedua tangan seperti ini. Setelah melakukan stroking atau rangsangan, lanjut ke gerakan kedua, yaitu efurase atau menggosok. Jadi cara melakukan efurase itu, yang pertama adalah efurase setangan. Jadi kaki pasien diangkat seperti ini, kemudian kita lakukan dengan cara menekan betis pasien, kemudian digosok hingga antara paha dan betis seperti ini.
Selanjutnya, setelah kita melakukan evaluasi satu tangan, lanjut ke gerakan kedua yaitu evaluasi dua tangan. Jadi caranya itu seperti ini. Kemudian setelah melakukan evaluasi dua tangan, lanjut ke gerakan petrissage atau memijat. Jadi cara melakukan petrissage seperti ini. Nah, setelah melakukan petrissage, kita melakukan gerakan walken atau menggeser. Jadi cara melakukan walken itu tangan posisinya seperti ini, kemudian digeser seperti ini. Nah, itulah dari gerakan walken. Kemudian gerakan selanjutnya yaitu shaking atau menguncang. Jadi cara itu seperti ini. Nah, setelah gerakan shaking, kita melakukan dua gerakan terakhir, yaitu evaluasi satu tangan dan evaluasi dua tangan. Nah, seperti itulah cara melakukan massa sport pada bagian betis. Ya, baik. Setelah kita melakukan massa sport pada bagian betis, kita lanjut ke bagian paha. Jadi dahulu kita memberikan minyak. Nah, kemudian pada bagian paha, gerakan pertama yaitu evaluasi menggunakan dua tangan. Jadi tangan terkuat itu berada di bawah seperti ini. Lalu ada gerakan lanjutan ke bagian samping bokong seperti ini. Jadi gerakannya itu memutar. Kemudian selanjutnya lanjut dengan gerakan evaluasi paha bagian dalam. Jadi caranya seperti ini. Kemudian setelah paha bagian dalam, lanjut pada gerakan evaluasi paha bagian luar. Nah, setelah gerakan evaluasi selesai, kita lanjut ke gerakan petrissage atau memijat. Jadi cara itu melakukannya seperti ini. Nah, setelah gerakan petrissage atau memijat, kita lanjut ke gerakan walken atau menggeser. Nah, setelah gerakan walken, kita lanjut ke gerakan vibration atau menggetarkan. Jadi cara melakukannya itu seperti ini.
Nah, setelah kita melakukan gerakan vibration, itu terdapat gerakan terakhir, yaitu efurase. Ini. Kemudian sebagian luar seperti ini. Nah, setelah kita melakukan gerakan massage spot pada bagian paha, kita berlanjut ke bagian pinggang dan punggung. Nah, kita harus tetap memperhatikan posisi pasien. Jadi tetap menjaga posisi pasien serileks mungkin. Nah, jadi gerakan yang pertama pada pinggang punggung ini adalah stroking atau rangsangan. Jadi cara melakukannya itu seperti ini. Nah, kemudian setelah stroking terdapat gerakan efurase menggunakan telapak tangan. Jadi cara melakukannya itu seperti ini. Kemudian setelah efurase menggunakan telapak tangan, kita berlanjut ke gerakan efurase atau menggosok menggunakan punggung tangan. Ini. Nah, setelah gerakan efurase menggunakan punggung tangan, kita lanjut ke bagian gerakan flexion atau menggerus. Jadi caranya itu seperti ini. Nah, setelah menggerus seperti itu, jadi flexion tadi lakukan pada bagian punggung bagian kanan dan bagian kiri. Kemudian setelah flexion atau menggerus, kita lanjut ke bagian walking. Jadi walking ini tadi sama, yaitu menggeser. Jadi gerakannya sama, cuma kita mulai dari bawah seperti ini. Oke. Kemudian setelah melakukan walking, lanjut kepada gerakan selanjutnya, yaitu tapotman. Jadi cara melakukan tapotman itu ada 3. Yang pertama itu seperti ini. Yang kedua, menggunakan kepalan tangan seperti ini. Kemudian yang ketiga itu menggunakan telapak tangan, namun tidak seperti ini, tapi ada terdapat ruang sedikit di bagian telapak tangan. Jadi seperti ini. Nah, setelah itu tapotman lanjut kepada gerakan selanjutnya, yaitu skin rolling atau menggulung kulit. Jadi cara melakukan itu seperti ini. Kedua jari kuning tidak bergerak, hanya jari-jari bagian depan yang bergerak.
dilakukan juga pada punggung bagian kiri. Nah, selanjutnya setelah gerakan skin rolling, lanjut kepada gerakan vibration atau menggetarkan. Jadi seluruh bagian punggung dan pinggang dan punggung ini digetarkan seperti ini. Kemudian setelah itu kita lanjut dua gerakan terakhir, yaitu evaluasi menggunakan telapak tangan dan evaluasi menggunakan punggung tangan. Nah baik, setelah kita melakukan masa sport pada bagian pinggang dan punggung, lanjut kepada bagian leher dan pundak. Nah, jadi cara melakukannya itu yang pertama gerakan evaluasi menggunakan setangan. Jadi caranya itu seperti ini. Kemudian lanjut ke bagian pundak. Nah, jika pundak kanan yang ingin di evaluasi, kita menggunakan tangan kiri. Sebaliknya, jika pundak bagian kiri yang ingin dilakukan gerakan evaluasi, kita menggunakan tangan kanan. Seperti ini. Nah, setelah gerakan evaluasi menggunakan tangan, lanjut ke gerakan evaluasi menggunakan dua tangan. Nah, setelah itu gerakan evaluasi menggunakan dua tangan, lanjut kepada gerakan petrasasa atau memijat. Kemudian setelah petrisase kita lanjut pada gerakan flexion atau menggerus seperti ini. Nah, setelah gerakan flexion kita lanjut kepada gerakan tapotman. Jadi cara itu seperti ini. Kemudian ada gerakan tambahan dari tapotman, yaitu seperti ini. Nah, setelah gerakan tapotman, lanjut kepada gerakan selanjutnya, yaitu vibration atau menggetarkan. Kemudian dua gerakan terakhir, frase satu tangan dan frase dua tangan. Nah, setelah bagian leher dan pundak, kita lanjut ke bagian mas sport kepala. Jadi di bagian kepala ini terdapat hanya dua gerakan, yaitu frase dan petrisase. Jadi cara melakukannya itu seperti ini. Nah, baik, setelah kita melakukan masa sport pada bagian kepala, kita lanjut ke bagian lengan. Jadi cara melakukannya itu seperti ini. Jadi gerakan pertama itu adalah eflase atau menggosok di bagian luar. Jadi cara itu seperti ini. Nah, kemudian setelah bagian luar, kita lanjut ke perforasi bagian dalam. Jadi cara itu seperti ini. Nah, setelah gerakan perforasi, kita lanjut ke bagian gerakan petrisase atau memijat. Jadi cara itu seperti ini.
Setelah gerakan petrisasa, kita lanjut ke gerakan walken atau menggeser. Jadi caranya itu seperti ini. Nah, setelah gerakan walken, kita lanjut ke gerakan shaking atau mengguncang. Yaitu seperti ini. Nah, setelah gerakan shaking, terdapat dua gerakan penutup, yaitu frase bagian luar dan frase bagian dalam. Itulah tadi cara melakukan massa sport dari bagian betis hingga bagian lengan. Nah, terima kasih, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.